Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelku Ivana Intan. Hari ini mau bikin video Q&A sebenarnya. Nah, aku kemarin tuh udah bikin postingan di Instagram. Kalau kalian boleh komentar, boleh nanyain apapun tentang program IVF ku, ya nanti apa aja itu boleh kalian komentar di postingan aku. Nah, ini udah 1 kali 24 jam sih, sebenarnya malah lebih, cuman nggak ada yang komentar gitu. Daripada aku dikira halu sama kalian, jadi aku langsung bikin Q&A aja. Q&A-nya dari mana? Dari DM yang banyak masuk di Instagramku. Nah, entah kenapa kalian nggak mau komen di Instagramku, atau malu atau gimana, aku juga nggak tahu. Nah, nanti juga aku bakal nyebutin pertanyaan apa aja yang paling banyak, tapi nggak tak sebutin siapa yang nanya, karena kan itu privasinya orang masing-masing. Jadi aku nggak mau nyebutin gitu. Nah, ini sekarang aku buka DM ya, buka DM udah sekarang. Terus udah banyak ketelan sih juga. Dan kenapa aku bikin Q&A ini? Karena ini kan banyak banget yang DM aku. Cuman nggak bales karena satu, ini Instagram berdua. Terus kadang-kadang tuh suami udah baca duluan, aku nggak baca. Akhirnya ketelan sama yang DM yang setelah itu, jadi nggak kebales. Terus yang kedua, itu pertanyaannya tuh banyak yang sama dan aku nggak ada waktu buat ngetiknya banyak banget gitu. Jadi ya udahlah, nanti aku bikinnya nanti aja, aku bikin Q&A gitu, pertanyaan-pertanyaan kalian. Cuman aku posting kemarin nggak ada yang tanya, ya udahlah akhirnya aku bikin ini supaya bermanfaat sih buat kalian semua ya. Terus ini pertanyaan apa aja sih yang paling banyak sebenarnya? Pertanyaannya itu, contoh ini ya, suamiku tuh suka jahil sih. Kayak ada yang tanya, halo bunda, bisa tanya-tanya soal IVF nggak gitu. Terus dia jawab boleh. Terus habis itu dijawabkan sama dia, bunda ininya gimana, kiat-kiatnya gitu. Terus nggak dibalas sama suamiku, kayak gitu tuh orangnya. Nih ada yang tanya, paling banyak, nomor 1 yang paling banyak adalah kena biaya berapa mbak gitu. Itu paling banyak. Pertama sih perkenalan, pasti yang tanya-tanya tuh, halo perkenalkan nama saya ini, mbak mau tanya-tanya boleh nggak, atau bunda mau tanya-tanya boleh nggak, kayak gitu. Terus paling utama itu dia tanyanya itu biayanya berapa. Terus habis itu ada yang tanya lagi, apa ya ini, yang tanya waktu konsul sama dokter Beni itu langsung disaranin bayi tabung atau enggak. Terus kenapa pilih sama dokter Beni, kayak gitu. Terus abis itu terus ada yang tanya habis ovum pick up langsung VET atau enggak, atau di freezing dulu embrionya gitu. Terus ini masa 2 minggu setelah penanaman itu kita langsung pulang atau stay di Surabaya. Itu tuh banyak juga yang tanya. Terus makanan apa aja sih yang mbak makan selama proses gitu. Terus olahraga atau enggak, kayak gitu-gitu tuh pertanyaannya banyak kan. Nah, aku coba jawab satu-satu ya habis ini. Terus gini, sebelum masuk ke jawabanku, aku mau ngasih tahu kalau nanti kita juga akan bikin video. Kita itu, aku dan suamiku bikin video tentang program yang aku jalanin dari mulai awal aku program ini sampai aku mendapatkan si kembar tuh perjalanan kayak gimana. Nah, yang membedakan antara Q&A dan video nanti itu, aku bakalan menjelaskan kalau nanti itu biaya rincinya seperti apa. Karena aku punya di sini nih, aku punya struk atau nota dari Morula tentang biaya-biaya apa aja, kayak gini-gini nih, biaya apa aja yang
aku keluarkan buat program ini. Itu nanti di video selanjutnya aku bareng suamiku, karena dia juga harus andil untuk pembuatan video selanjutnya. Terus yang membedakan lagi adalah nanti aku akan cerita aku kena penyakit apa waktu hamil si kembar, karena waktu dinyatakan positif ternyata ada sesuatu hal yang harus aku periksakan dan aku was-was soal itu. Tapi alhamdulillah sampai terakhir melahirkan nggak ada masalah tentang itu, hanya peningkatan hormon aja sih. Terus aku nanti juga di video selanjutnya akan cerita tentang, ya ini bukunya, buku di Morola. Nanti juga akan video selanjutnya akan aku ceritakan tentang ini, buku sakti sama soal ini nih, soal ini pemeriksaan apa ya Pak namanya waktu itu, screening organ dalam baby. Jadi jantungnya, katup-katupnya itu kelihatan, ginjalnya, terus sampai apa ya waktu itu ya yang bikin amazed tuh. Yang bikin amazed tuh sampai jantungnya sih kalau menurutku. Jadi katupnya itu kelihatan ada bermasalah atau enggak, screeningnya. Terus ini first view ini dia ini untuk nanti deh aku ceritain apa ini. Ini juga penting sebenarnya. Jadi aku ceritakan untuk video selanjutnya. Kalau ini Q&A aja gitu ya. Terus sebelumnya aku mau bilang juga, kenapa sih kalian ini malu ya kemungkinan nggak komentar di Instagramku. Nah, kalau menurutku itu nggak usah malu. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Karena akhir-akhir ini aku juga dikatain orang sih, bukan dikatain orang, di apa ya, tanyainnya tuh gini, gampang banget. Kenapa sih kok program gitu? Kenapa kok pilih program bayi tabung? Emang nggak bisa kah apa hamil alami? Nah, nggak tahu kenapa sama orang itu atau kenapa sama pandangan orang, ada yang masih ada yang berpikiran kalau tidak bisa hamil alami itu adalah aib gitu. Padahal itu kan penyakit, rezeki, anak, jodoh, mati itu kan yang ngasih Allah. Jadi kita ya udah, bisanya cuma apa, usaha dan doa gitu. Nah, jadi kalian jangan sampai malu untuk mengakui kalau kalian ini butuh bantuan gitu loh. Butuh bantuan untuk periksa nih, aku harus periksa misalnya kayak apalagi kalau 1 tahun nikah itu wajib untuk meriksa ada yang salah nggak sih sama aku atau suamiku gitu, kok sampai 1 tahun pernikahan tuh belum hamil-hamil. Itu jangan sampai malu. Pikir mindsetnya itu jangan sampai itu kalian belum apa namanya punya anak terus periksa terus nggak bisa hamil alami, bayi tabung itu aib. Jangan sampai, karena emang ada juga sih orang yang bayi tabung tapi nutupin itu ada gitu. Kalau menurutku sih itu bukan aib, itu mah kalau bayi tabung tuh usaha kita, dan selanjutnya terserah Allah gitu kan, berhasil atau enggaknya ya kan. Doa itu juga penting. Nah, sekarang kembali ke Q&A kalian tadi ya kan, bukan Q&A kalian, beberapa orang sih. Yang pertama, yang paling tinggi adalah biaya. Nah, untuk biaya itu tergantung kondisi masing-masing pasien gitu loh. Kalau aku jujur, dari aku itu PCO yang resisten tuh maksudnya apa? Resisten tuh dikasih obat, dia tuh sel telurnya tuh nggak membesar gitu loh, membesar cuman lama, jadi butuh dosis yang banyak dan butuh pengobatan yang lama gitu. Jadi suntiknya misalkan kalau orang lain butuh 4 kali, aku bisa nyampe 14 kali atau 10 kali, itu baru dia membesar. Itu yang bikin salah satu biayaku membengkak kayak gitu. Nah, terus biaya apa lagi ya yang bikin membedakan itu adalah promo.
tenang, di Morola itu dia banyak promonya kalau menurut gue ya. Waktu itu aku inget banget lagi ada seminar, disuruh ikut seminar karena banyak promosinya, supaya dapat potongan-potongan harga untuk program bayi tabung ini. Waktu itu aku dapat potongan apa aja? Potongan yang pertama adalah analisa sperma satu, yang kedua gratis konsultasi dokter dan USG kalau nggak salah ya, lupa aku waktu itu. Terus gratis pendaftarannya, sama aku dapat time lapse untuk program bayi tabung. Nah, time lapse ini aku dapat diskon 50% karena waktu itu aku duduk di waktu seminar aku duduk di nomor 2 paling depan, bawahnya AC. Ingat banget waktu itu di belakangku adalah Mbak Ike yang sekarang juga udah punya baby kembar juga, alhamdulillah. Terus dapatnya itu siapa yang duluan maju ke depan untuk daftar bayi tabung. Nah, waktu itu kan aku udah berpikiran, oh aku emang udah mau bayi tabung. Aku datang ke seminar ini karena emang buat promo. Jadi ya udah, kalau ada promo itu aku langsung maju gitu. Akhirnya aku dapat 50% untuk time lapse-nya itu. Nah, itu yang membedakan orang pasien 1 sama pasien 2. Pasien 1 dan 2 itu bedanya dari kondisi masing-masing sama dari promosi tadi gitu. Nah, ada juga sih yang lebih murah dari aku. Kalau aku sih jujur habis kotor itu paling 150-an lah, sama obat-obat yang lain, teteh bengek dan segala macamnya itu. Nah, mungkin di bawahku juga masih banyak, masih ada yang lebih sedikit dari aku. Nah, itu nanti tak jelasin lagi di video selanjutnya. Karena ada nota-nota struknya yang masih aku simpen. Insya Allah masih lengkap sih, insya Allah. Terus pertanyaan selanjutnya adalah Dokter Beni, pemilihan dokter. Jujur waktu itu pemilihan dokter aku masih ada di Larantuka Flores Timur, NTT, karena waktu itu suami masih kerja di sana. Terus aku juga masih stay di sana. Waktu masih belum selesai program internshipku dokter, aku daftarnya lewat telepon karena waktu itu suami mau cuti cuma seminggu kalau nggak salah. Nah, terus aku waktu itu udah selesai internship, terus pulang juga kan, dianterin suamiku jadinya. Nah, karena waktunya mepet, jadi aku lewat telepon. Terus aku tanya, Dokter Amang. Kenapa kok Dokter Amang? Karena yang paling terkenal waktu itu Dokter Amang, gitu kan. Nah, Dokter Amang terkenal banget untuk program bayi tabungnya, gitu. Terus aku tanya, ternyata aku dapat antrian nomor 26. Kok banyak banget, Mbak? Aku tanya waktu itu. Iya, soalnya Dokter Amang baru pulang dari luar negeri, jadi pasiennya banyak. Terus aku review lagi, ternyata Dokter Amang tuh emang pasiennya banyak banget. Terus aku pikir lagi, waduh, nanti kalau misalkan antriannya banyak-banyak kayak gini terus waktuku nggak ada gitu kan, nanti aku waktunya kebuang-buang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku tanya lagi, ada dokter siapa aja, Mbak, selain Dokter Amang? Ada Dokter Beni sama Dokter Ali. Terus aku tanya presentasenya yang berhasil tinggi siapa. Tuh, maaf ya, bukannya membanding-bandingkan, cuman berkaca sama orang tua aku dulu. Ibuku dulu tuh juga program bayi tabung di salah satu klinik, bukan klinik sih, dokter di rumah sakit A. Nah, itu yang dia yang nanganin bayi tabungnya Inul waktu itu. Ibuku program di situ ternyata gagal. Berkaca dari situ aku berpikiran, oh ini harus yang tepat tuh dokter dan fasilitas. Kalau fasilitasnya bagus, dokternya bagus, berhasilnya pasti tinggi gitu. Terus habis itu ternyata mbaknya nggak bilang sih waktu itu presentasinya tinggi tuh yang siapa tuh nggak bilang gitu.
Nah jadi aku bilang ya udah mbak, nanti aku telepon lagi ya gitu. Aku cari-cari lagi di Morula, Instagramnya Morula, terus aku baca-baca sendiri dokter Ali itu gimana, dokter Beni itu seperti apa kayak gitu. Aku memutuskan untuk ya udahlah dokter Beni aja gitu. Waktu itu aku mikirnya karena dokter Beni lebih interaktif sih di Instagram gitu. Jadi ya udah ini enak nih kayaknya diajak ngobrol, jadi ya dokter Beni aja gitu. Terus aku daftar, dapat antrian, terus nyambung sama pertanyaan selanjutnya, dokter Beni apa langsung disarankan bayi tabung atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalian mau bayi tabung, mau alami dulu, mau inseminasi, itu keputusan ada di kalian. Yang awalnya pertama kesana itu aku inget banget wajahnya dokter Beni itu kayak kaget, hah? Kayak mikir, kalau aku ya mikirnya tuh kayak ini umur 26 tahun udah nikah 5 tahun belum punya anak, mungkin masih muda gitu loh, masih muda dan dokter kayak gitu. Nah jadi kayak kaget gitu, halo dok gitu. Waktu itu dokter Beni dulu yang nyapa, halo gitu, orangnya ceria banget, beneran ceria banget dokter Beni tuh. Kalian masuk tuh konsultasi tuh pasti di menggebu-gebu, excited, semangatnya tuh ada kalau dokter Beni. Jadi kayak halo, nyapa duluan, senang, senyum gitu. Nah terus kita duduk, dokter Beni mulai tanya-tanya apa permasalahannya. Waktu itu sih suamiku pikirnya tuh inseminasi dulu aja yang gitu. Cuman kalau aku sih, aku emang lebih prefer ke bayi tabung, karena menurut buang-buang duit inseminasi nanti ternyata gagal dan kita harus memulai untuk bayi tabung, itu menurutku agak membuang-buang duit gitu. Jadi yang berapa persen sih yang bisa ini nih positif hamil itu kan. Jadi aku prefernya ke bayi tabung. Kalau suami sih mikirnya malah yang ini dulu lah, gampang-gampang dulu gitu loh. Terus akhirnya dokter Beni waktu itu menyarankan ya udahlah dicoba dulu, siapa tahu dengan tak kasih obat ini sel telurmu tuh bisa besar gitu. Tapi dengan catatan kalau inseminasi spermanya suami itu harus bagus, karena sebelumnya itu 5 tahun kami belum punya anak, itu yang didiagnosis bermasalah itu suami, spermanya yang bermasalah katanya sih gitu. Nah ternyata waktu itu kita cek sperma, terus di USG dikasih obat. Setelah itu 12 hari kita konsul lagi, ternyata yang bermasalah adalah saya. Sel telurku dikasih obat gak mau besar-besar, jadi gak bisa inseminasi. Terus padahal suami ini spermanya bagus gitu. Ternyata ya udahlah gitu. Kita gimana dok? Ya salah satu jalannya adalah bayi tabung gitu. Nah sebenarnya kalau kalian nggak mau bayi tabung itu juga nggak masalah sih. Kalian juga bisa bilang sama dokter Beni, dok apa sih kiatnya supaya sel telur ini jadi besar alami gitu. Nanti tuh pasti dokter Beni ngarah-ngarahin gitu kok, nggak masalah gitu. Terus karena waktu itu aku pengen hamil cepat satu, karena umur itu kita nggak ada yang tahu ya kan. Kalau dia dikasih umur tua, kalau dikasih umur cuma muda terus mati, siapa yang akan doain kita itu. Yang kedua, suami, orang tua suami dan orang tuaku udah berumur, apalagi aku anak tunggal, jadi pasti mereka pengen nimang cucu. Itu yang bikin aku kepikiran ya udahlah dok, bayi tabung aja deh gitu. Dan suami alhamdulillah ya udahlah setuju. Jadi ya udah mulai proses bayi tabung. Nah prosesnya nanti aku ceritain waktu di video selanjutnya sama suami ya kan. Terus pertanyaan lainnya adalah 2 minggu ngapain aja 2 minggu. Oh ini dulu, habis ovum pick up apakah langsung embryo transfer atau enggak? Waktu aku enggak. Karena apa? Karena dokter Beni itu pinter banget, dia selalu belajar hal-hal yang baru.
Nah, waktu itu cerita ke aku kalau di luar negeri itu semua yang habis OVO pick up itu di luar negeri itu di freezing dulu, baru di transfer. Kenapa begitu? Karena mempersiapkan rahim kita, kandungan kita supaya bagus dulu. Itu pas udah cooling down, terus kandungannya udah bagus, baru disiapkan untuk transfer kayak gitu. Makanya dokter Benny nggak usah deh kamu nunggu 2 kali siklus haid baru di transfer gitu. Nah, waktu itu juga 2 minggu penantian aku di Surabaya, tetap stay di Surabaya, ngekos di sana. Kenapa gitu? Karena belajar dari yang sudah juga. Sebenarnya dokter Benny tidak menyarankan untuk kita tuh stay bed rest di tempat tidur tuh enggak setelah embryo transfer. Tapi kalau aku mikirnya gini, ini tuh mahal ya kan, barang yang harus tak jaga. Jadi aku harus bed restku untuk apa? Untuk berdoa, fokus minta ke Allah, ini usahaku. Jadi aku cuma bed rest, turun tuh cuma buat mandi sama wudhu atau pipis kayak gitu. Nah, makan di kasur, apa-apain juga di kasur. Jadi cuma waktu itu 2 minggu aku bener-bener deket banget sama Allah kalau menurutku itu. Karena aku sholat, terus zikir, lagi ya yang positif lah, yang negatif kayak baca tentang nanti kalau nggak berhasil kayak gimana tuh enggak sama sekali gitu. Nah, ini juga ceritanya akan aku jelasin di video nanti, karena waktu itu aku ngapain aja, terus makan apa aja, itu juga di sana. Dan pertanyaan yang makanan apa aja itu aku orangnya nggak tarak, terus nggak catering, no. Aku ngajak adikku, kalian juga kalau mau program mending ngajak saudara atau ngajak membantu untuk masakin, karena lebih baik masak sendiri daripada beli kalau menurutku sih. Karena aku orangnya ini pilih-pilih makanan. Misalkan besok nih aku pengen makan apa gitu tuh, aku masih mikir malamnya gitu. Jadi kalau misalkan catering kan kita nggak tahu makannya apa, dikasih apa. Jadi aku nyuruh adikku buat masakin, besok masakin ikan bandeng goreng ya sama sambal kecap kayak gitu-gitulah. Terus selanjutnya pertanyaannya itu olahraga, itu ada juga nih di DM. Olahraga nggak mbak gitu. Aku orang bandel banget, sampai aku dikasih tahu sama ibuku, kamu ini program harusnya kamu ini tirakat, kalau bahasa Jawa tirakat gitu. Harusnya kamu harusnya kamu olahraga, harusnya kamu makan makanan sehat. Enggak, aku tuh nggak pernah olahraga. Terus untungnya dapet dokter Benny. Jadi dokter Benny tuh kalau sama aku dia nggak nyuruh Intan kamu harus olahraga ya, Intan kamu harus diet, Intan kamu harus nggak makan nasi. Enggak sama sekali. Dokter Benny tuh terserah kamu lah. Jadi aku jalanin aja, yang penting aku happy, nggak mikirin apa-apa. Itu menurutku udah membantu banget. Nah, saranku yang paling utama kalau mau program ini, siapkan duit yang pertama. Kedua, siapkan hati kalian. Itu yang 2 ini aja yang bikin insya Allah tuh berhasil. Itu doa sih juga. Karena kalau hati kalian nggak stres gitu kan, pikiran kalian nggak stres, itu bakalan bisa deh buat ini semua tuh lancar gitu. Udah sih, ini tadi juga pertanyaan pertanyaan yang banyak di DM-ku. Intinya itu yang paling banyak. Yang lainnya kalian boleh tanya lagi di kolom komentar YouTube aku ini atau di Instagram aku. Nah, satu komentar kalian tuh bakalan membantu untuk yang lainnya, karena yang lainnya juga bakalan nge-view video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu
di video aku selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.